Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Ningsih. Nomor induk mahasiswa 1804110305. Program studi Perbankan Syariah, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi distribusi produk. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian distribusi. Distribusi memegang peranan penting dalam strategi pemasaran karena hal ini akan menentukan jumlah produk yang dijual dan uang atau keuntungan nilai lainnya dari suatu perusahaan. Distribusi merupakan cara efisien dalam mengatur dari bahan baku material menuju pabrik dan perpindahan produk dari industri manufaktur ke konsumen. Sebagai aktivitas logistik dalam distribusi, terdapat serangkaian aktivitas yang diatur dalam supply chain. Supply chain menghubungkan mata rantai dari semua entitas bisnis, baik internal maupun eksternal perusahaan yang membantu fungsi jaluran pemasaran. Adapun jalur dari supply chain adalah yang pertama ada suppliers bahan baku material, yang kedua ada pabrik produksi, yang ketiga ada wholesaler atau pusat distribusi, lalu yang keempat ada retailers, dan yang kelima ada customers. Hal yang harus diperhatikan dalam distribusi selanjutnya adalah distribution channel, yaitu merupakan bagian dari proses marketing dalam mengatur jalur yang ditempuh dari produser menuju konsumen dengan produk baik barang maupun jasa. Distribution channel dijalankan oleh perantara marketing atau organisasi yang membantu pengaturan perpindahan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Lalu pada poin yang kedua di sini ada fungsi saluran distribusi. Yang pertama ada informasi. Informasi adalah pengumpulan dan penyebaran informasi riset pemasaran mengenai pelanggan, pesaing, dan pelaku lain, serta kekuatan dalam lingkungan pemasaran yang potensial pada saat ini. Lalu yang kedua ada promosi. Promosi adalah pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif mengenai penawaran yang dirancang untuk menarik pelanggan. Lalu yang ketiga ada negosiasi. Negosiasi adalah usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. Lalu fungsi distribusi yang keempat ada pemesanan. Pemesanan adalah komunikasi terbaik dari anggota saluran pemasaran dengan produsen mengenai minat untuk membeli. Lalu yang kelima ada pembiayaan. Pembiayaan adalah perolehan dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada tingkat saluran pemasaran yang berbeda. Lalu yang keenam ada pengambilan resiko. Pengambilan resiko adalah asumsi resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut. Lalu yang ketujuh ada pemilikan fisik. Pemilikan fisik adalah kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. Lalu yang kedelapan ada pembayaran. Pembayaran adalah pembeli membayar tagihannya kepada penjual lewat bank atau institusi keuangan lainnya. Lalu yang terakhir ada hak milik. Hak milik adalah transfer kepemilikan sebenarnya dari satu organisasi atau orang ke organisasi atau ke orang yang lainnya. Lalu pada poin yang ketiga ada macam-macam saluran distribusi. Di sini yang pertama ada dari produsen ke konsumen, yang kedua produsen ke pengecer lalu ke konsumen, yang ketiga ada produsen ke pedagang besar lalu ke pengecer kemudian ke konsumen, terus yang keempat ada produsen ke agen ke pengecer lalu ke konsumen, terus yang terakhir ada produsen ke agen ke pedagang besar ke pengecer baru ke konsumen. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai distribusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai produk. Pada poin pertama, pengertian produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga memuaskan keinginan dan kebutuhan. Lalu jasa adalah produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang dijual.
Daur hidup produk dapat diperpanjang dengan melakukan berbagai langkah kreatif, inovatif, atau melakukan terobosan-terobosan sebagai berikut, seperti perluasan produk, adaptasi produk, dan pengenalan ulang. Produk yang di pasar lama telah dianggap usang, dapat dikenalkan ulang pada pasar-pasar yang baru. Jika berbicara masalah produk, tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya positioning produk atau cara membangun citra produk atau identitas di benak konsumen untuk produk. Merek atau lembaga tertentu dengan membangun persepsi suatu produk terhadap produk lain. Nah, merek atau brand adalah simbol pengejawantahan seluruh informasi yang berkaitan dengan produk dan jasa. Citra merek tersebut dibangun dengan memasukkan kepribadian atau citra produk dan jasa untuk kemudian dimasukkan ke alam bawah sadar konsumen. Merek merupakan salah satu elemen penting dalam pemasaran, sehingga membuat produk mudah diingat, dikenal, dan dikonsumsi oleh konsumen. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan pada saat penulisan dan pengucapan pada saat saya menjelaskan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.